Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang pelajaran, di mana materi yang Ibu ajarkan itu adalah masih tema 2, subtema 3 dengan mata pelajaran IPS. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang daur ulang sampah botol plastik menjadi kerajinan yang menarik atau bermanfaat. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan juga tentang apa itu daur ulang. Tentunya anak-anak mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak, tapi Ibu akan menjelaskan apa itu daur ulang. Daur ulang itu adalah merubah barang bekas atau sampah menjadi barang yang bermanfaat atau berguna. Manfaat sampah dalam kehidupan sehari-hari. Sampah dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahan untuk pembuatan pupuk. Yang kedua, pakan ternak. Yang ketiga, bahan pembuatan batako. Yang keempat, bahan kerajinan kreatif. Yang kelima itu adalah bahan untuk wadah alternatif. Itu manfaat dari sampah yang diolah menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian berdasarkan sifatnya, sampah juga dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah sampah organik atau sampah basah. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang bisa atau dapat terurai secara alami atau secara biologis atau mudah membusuk. Contohnya itu apa? Yaitu sisa-sisa makanan, kertas, dan guguran-guguran daun. Itu disebut dengan sampah organik. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah disebut juga dengan sampah kering. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit terurai secara sendirinya, tidak dapat terurai secara biologis. Jadi contohnya itu apa? Adalah kaleng, plastik, dan styrofoam. Itu merupakan sampah anorganik. Yang ketiga adalah sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat dengan B3. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun itu adalah limbah yang terdiri dari bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Apa contohnya? Contohnya tentu limbah itu sendiri, seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah-limbah yang lainnya. Karena sebagian dari limbah pabrik itu pasti mengandung zat-zat yang berbahaya yang bisa merusak alat organ pernapasan manusia itu sendiri. Terus berikutnya adalah cara mengurangi sampah dapat dilakukan dengan 4 cara atau disingkat dengan 4R. Apa itu? Yang pertama adalah dengan cara reduce. Reduce itu adalah mengurangi. Artinya adalah memaksimalkan penggunaan barang. Misalkan barang kalau tidak seperlunya digunakan, dimaksimalkan. Jadi memaksimalkan barang itu disebut dengan istilah reduce. Yang kedua adalah reuse. Reuse itu adalah memakai kembali. Contohnya itu adalah bekas kaleng sebagai
pot tanaman. Jadi kaleng itu bisa digunakan sebagai pot tanaman, itu istilahnya adalah memakai kembali. Jadi barang-barang yang mestinya tidak digunakan bisa kita gunakan kembali, itu disebut dengan istilah reuse. Yang ketiga adalah recycle. Recycle itu artinya mendaur ulang. Mendaur ulang itu artinya adalah menggunakan barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat atau menjadi produk baru. Itu disebut dengan recycle. Yang terakhir adalah replace. Replace itu adalah mengganti. Maksudnya adalah mengganti penggunaan barang-barang yang tidak ramah lingkungan menjadi barang yang ramah lingkungan. Contohnya adalah mengganti kantong plastik kresek yang biasa digunakan untuk belanja dapat digunakan dengan tas belanja yang terbuat dari mungkin dari produk-produk yang ramah lingkungan. Sekarang sudah digalakan di bagian daerah, salah satunya daerah Jawa. Jadi itulah sedikit materi yang ibu berikan kepada anak-anak tentang cara mengurangi sampah dan jenis-jenis sampah. Oleh sebab itu, ibu selalu meminta kepada anak, dipelajarilah materi-materi yang telah ibu ajarkan dan telah ibu berikan melewati video, jadi bisa bermanfaat bagi anak-anak menjelang ujian nantinya. Dan ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.